Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita belajar materi berpikir komputasional dengan mata pelajaran informatika bersama saya, Ibu Bara Bariklana Fama. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Karakteristik berpikir komputasional ada 6. Yang pertama, berdasarkan konsep. Diperlukan pemahaman untuk berpikir. Yang kedua, kemampuan dasar. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah dan tidak membuat orang berpikir seperti komputer. Yang keempat, saling melengkapi antara pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Yang kelima, sebuah gagasan bukan sebuah benda. Yang keenam, secara intelektual menantang dan mengharuskan masalah saintifik dapat dipahami dan diselesaikan. Untuk memahami berpikir komputasional, yang pertama kita memahami tentang proporsi. Proporsi merupakan satu pertanyaan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk kalimat berita. Contoh dari proporsi yang pertama, 2 tambah 3 sama dengan 5. Proporsi ini bernilai benar. Kemudian contoh kedua, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Proporsi ini juga bernilai benar. Untuk contoh yang nomor 3, X ditambah 5 sama dengan 7, ini bukan proporsi. Kenapa? Karena X-nya belum ditentukan. Kita harus mencari dulu nilai X-nya. Ya, jadi ini bukan proporsi. Yang keempat, 5 ditambah 2 sama dengan 8. Ini proporsi juga, tetapi proporsi ini bernilai salah. Karena harusnya kan 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Kemudian contoh yang kelima, jam berapa pesawat Garuda sampai di Bandara Soekarno-Hatta? Ini bukan proporsi. Kenapa? Karena waktunya belum ditentukan. Yang berikutnya kita pelajari tentang negasi. Negasi adalah kebalikannya. Suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan sebelumnya bernilai salah dan sebaliknya. Contohnya, es mencair jika dipanaskan, maka negasi dari pernyataan tersebut adalah es tidak mencair jika dipanaskan. Yang berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Konjungsi hanya bernilai benar jika kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Contoh dari konjungsi seperti 2 contoh berikut. Yang pertama, misalkan P, sapi berkaki 4, benar. Q, sapi memiliki gading, salah, karena yang memiliki gading adalah gajah. Sehingga konjungsinya yaitu sapi berkaki 4 dan memiliki gading akan bernilai salah. Contoh yang kedua, 2 adalah kalimat genap dan bilangan prima. Kalimat di atas bernilai benar. Kenapa? Karena 2 adalah bilangan genap dan 2 bilangan prima. Keduanya bernilai benar sehingga menyebabkan hasilnya juga benar. Yang berikutnya kita belajar tentang disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Konjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan tersebut juga salah. Perhatikan kedua contoh disjungsi berikut ini. Contoh pertama, diberikan 2 pernyataan berikut. P, kerbau berkaki 4, benar. Q, kerbau memiliki gading, salah. Kalimat disjungsinya yaitu kerbau berkaki 4 atau memiliki gading akan bernilai benar.
Contoh kedua, 4 adalah bilangan genap dan bilangan prima. Kalimat di atas bernilai salah. Kenapa? Karena 4 adalah bilangan ganjil bernilai salah. 4 adalah bilangan prima bernilai salah. Dikarenakan keduanya bernilai salah, maka dipastikan disjungsi tersebut bernilai salah. Yang berikutnya kita belajar tentang implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika, maka. Implikasi hanya akan bernilai salah jika antisenden P benar dan konsekuen salah. Perhatikan contoh implikasi berikut ini. Diberikan 2 pernyataan berikut. P, kerbau berkaki 4, bernilai benar. Q, kerbau memiliki gading, bernilai salah. Maka kalimat implikasinya, jika kerbau berkaki 4, maka kerbau memiliki gading, maka menghasilkan nilai salah. Perhatikan contoh kedua. 2 adalah bilangan genap dan bilangan prima. Kalimat di atas bernilai benar karena 2 adalah bilangan genap benar, 2 adalah bilangan prima benar. Keduanya benar, maka menghasilkan implikasi yang benar. Yang berikutnya kita belajar tentang inferensi. Inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki terhadap hal tersebut. Perhatikan 2 contoh berikut. Yang pertama, Sally mendengar alarm asap di rumah tetangganya dan mencium bau daging gosong. Jadi, inferensi dari hal tersebut, Sally dapat menyimpulkan bahwa masakan tetangganya terbakar gosong. Contoh kedua, Harry melihat remah-remah kue di ruang tamu dan coklat di sekitar mulut putrinya. Harry mengambil kesimpulan bahwa putrinya makan kue di ruang tamu. Sekian materi dari Ibu. Silakan untuk selanjutnya kerjakan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jika ada kesulitan, silakan jangan segan-segan untuk menghubungi Ibu. Salam sehat untuk Ananda semua dan tetap semangat belajar.